Hai, perkenalkan nama saya Brian Stephen Kaligis. Saya mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Manado. Video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas konveksi pada dinding datar. Oke, berikut pembahasannya. Seperti yang saya katakan tadi, kali ini kita akan membahas tentang apa itu perpindahan panas konveksi. Fenomena perpindahan panas konveksi adalah gabungan perpindahan energi panas secara konduksi dan perpindahan massa. Ingat kembali bahwa konveksi adalah gabungan perpindahan energi secara konduksi dan perpindahan massa. Atau perpindahan panas konveksi adalah panas yang dipindahkan dengan konduksi dan konveksi secara simultan. Perpindahan massa adalah fenomena mekanis yang mekanisme perpindahannya diatur oleh hukum-hukum mekanika fluida. Jadi perpindahan panas konveksi tergantung pada sifat-sifat fluida dan keadaan aliran. Perpindahan panas konveksi adalah transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Proses terjadi pada permukaan padat lebih panas atau dingin terhadap cairan atau gas lebih dingin atau panas. Dasar hukum Newton. Q sama dengan H kali A kali delta T, atau Q per A sama dengan H kali TW per TS, di mana Q sama dengan laju perpindahan panas konveksi, H sama dengan koefisien perpindahan panas konveksi, Watt per meter persegi kali derajat Celcius, A sama dengan luas penampang meter persegi, delta T sama dengan perubahan atau perbedaan suhu derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Macam-macam konveksi. Macam-macam konveksi terbagi atas dua, yaitu pertama konveksi bebas atau konveksi alamiah, free convection atau natural convection, di mana perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan beda rapat saja dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Contohnya, plat panas dibiarkan berada di udara sekitar tanpa ada sumber gerakan dari luar. Maksudnya, plat panas jika orang biarkan berada di luar, maka dia akan mendingin sendiri tanpa ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Yang kedua, konveksi paksaan, force convection, perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya tenaga dari luar. Contohnya, plat panas dihembus udara dengan kipas blower, atau mungkin ini hair dryer, pengering rambut kita gunakan, maka rambut kita akan cepat kering karena panas. Itu termasuk dalam konveksi paksaan. Berikutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan konveksi. Pertama, bentuk dan ukuran saluran di mana cairan atau gas mengalir. Kemudian, kecepatan aliran, suhu dinding saluran, suhu fluida, massa jenis, panas jenis, konduktivitas termal, koefisien muai, dan kekentalan fluida. Teori lapisan batas. Bila fluida melewati saluran, maka permukaan dinding saluran terjadi lapisan setebal delta yang sangat tipis disebut lapisan batas. Pada lapisan ini perpindahan panas terjadi secara konduksi. Di sini ada sebuah gambar ilustrasi. Ini bila fluida melewati saluran, ini fluida, ini saluran, maka permukaan dinding saluran terjadi lapisan setebal delta. Ini dia lapisan setebal delta, di mana pada lapisan ini terjadi secara konduksi. Jadi sesuai dengan pengertian konveksi pertama tadi, di mana konveksi adalah gabungan antara konduksi dan massa. Ini perpindahan massa. Jadi jika fluida saluran, ini supply fluida melewati sebuah saluran, maka terjadi lapisan setebal delta, di mana di lapisan ini terjadi
perpindahan panas secara konduksi. Jadi ini konduksi dan ini perpindahan massa. Sesuai dengan pengertian yang tadi saya baca. Berikutnya, konveksi gabungan konveksi dan konduksi pada dinding datar. Ada sebuah ilustrasi di mana ada fluida A dan B serta dinding datar. Untuk fluida A, suhu TF1 dan koefisien perpindahan panas A1, jadi sebelah kiri. Untuk dinding, suhu permukaan bagian kiri dan kanan masing-masing TW1 dan TW2, konduktivitas termal K dan tebal delta. Untuk fluida B, suhu TF2 dan koefisien perpindahan panas A2. Ini fluida B. Sehingga dari ilustrasi dan keterangan di bawah ini kita dapat laju aliran panas Q adalah Q sama dengan H1 kali TF1 kurang TW1, Q sama dengan K per delta kali TW1 kurang TW2, dan Q sama dengan H2 kali TW2 kurang TF2. Ini adalah persamaan A. Kemudian selisih suhu lokal yang didapat dari persamaan A, persamaan tadi kita jumlahkan selisihnya mendapatkan TF1 kurang TW1 sama dengan Q kali 1 per H1, TW1 kurang TW2 sama dengan Q delta per K, TW2 kurang TF2 sama dengan Q kali 1 per H2. Ini jadi persamaan B. Sehingga ketika ketiga persamaan tersebut dijumlahkan, maka akan menghasilkan TF1 kurang TF2 sama dengan Q kali 1 per H1 tambah delta per K tambah 1 per H2. Maka laju aliran panas Q adalah Q sama dengan 1 per 1 per H1 tambah delta per K tambah 1 per H2 kali TF1 kurang TF2. Selanjutnya dibuat 1 per H1 tambah delta per K tambah 1 per H2 sama dengan U. Ini kilokalori per meter persegi kali hour. U ini adalah koefisien perpindahan panas menyeluruh. Jadi koefisien perpindahan panas menyeluruh itu U. Berikutnya laju perpindahan panas Q tiap luas permukaan dinding A adalah Q sama dengan U kali A kali delta T menyeluruh kilokalori per hour, atau ini U kan kita sudah dapat tadi serta delta T A kita masukkan dalam ini sehingga menjadi Q sama dengan TF1 kurang TF2 per 1 per H1 tambah delta per K tambah 1 per H2 kilokalori per hour. Di sini kita sudah dapat rumusnya. Berikutnya, contoh kasus. Hitunglah jumlah panas yang hilang melalui dinding ruang bakar katal per meter persegi jika tebal dinding adalah delta sama dengan 250 mm, suhu gas TF1 sama dengan 600 derajat Celcius, suhu udara luar TF2 sama dengan 30 derajat Celcius, H1 sama dengan 20 kilokalori per meter persegi kali hour kali derajat Celcius, H2 sama dengan 8 kilokalori per meter kali hour kali derajat Celcius, dan konduktivitas thermal dinding K sama dengan 0,7 kilokalori per meter kali hour kali derajat Celcius. Hitunglah pula suhu permukaan dinding. Solusi. Pertama kita cari U dengan rumus tadi 1 per H1 tambah delta per K tambah 1 per H2. Kita masukkan nilai-nilainya sesuai soal tadi menjadi
1/1/20 tambah 0,25 itu delta kan 250 mm, kita ubah ke meter jadi 0,25 per 0,7 tambah 1,8, mendapat hasil 1/0,53, dijumlahkan lagi sehingga U sama dengan 1,87 kilokalori per meter persegi kali hour kali derajat Celcius. Ini U sudah kita dapat, sehingga sudah saatnya kita mencari Q dengan rumus Q sama dengan U kali TF1 kurang TF2. Masukkan nilai tadi U 1,87 kali 600 kurang 30 sehingga dijumlahkan mendapat Q sama dengan 1065 kilokalori per meter persegi kali hour. Soal tadi, hitunglah pula suhu permukaan dinding. Suhu permukaan dinding ada dua, yaitu TW1 dan TW2, di mana TW1 sama dengan TF1 kurang Q kali 1/1. Masukkan nilai-nilainya menjadi 600 kurang 1065 Q kali 1/20 sehingga TW1 sama dengan 546 derajat Celcius. Begitu juga dengan TW2. TW2 sama dengan TF2 tambah Q kali 1/2. Masukkan nilainya 30 tambah 1065 kali 1/8 sehingga TW2 sama dengan 163 derajat Celcius. Contoh kasus 2. Sebuah plat besi yang tebalnya 3 mm mempunyai konduktivitas termal K sama dengan 65,28 watt per meter kali derajat Kelvin. Permukaan sebelah kanan plat tersebut bersentuhan dengan air bersuhu 310 derajat Kelvin dan koefisien perpindahan panasnya adalah H2 sama dengan 7,6212 kW per meter kali derajat Kelvin. Sedangkan di sebelah kiri bersentuhan dengan gas yang bersuhu 500 derajat Kelvin dan koefisien perpindahan panas H1 sama dengan 44,32 watt per meter kali derajat Kelvin. Bila luas plat sebesar 10 meter persegi, hitunglah koefisien perpindahan panas menyeluruh dan jumlah panas yang berpindah dari gas ke air selama 24 jam. Solusi. Pertama kita mencari koefisien perpindahan panas menyeluruh U, yaitu dengan rumus tadi yang kita sudah dapat, U sama dengan 1/1/H1 tambah delta per K tambah 1/H2. Ini sudah dimasukkan nilainya menjadi 1/1/44,32 tambah 3 kali 10 pangkat minus 3 per 65,28 tambah 1/7,6212 dijumlahkan menjadi U sama dengan 43,97 watt per meter persegi kali derajat Kelvin. Berikutnya kita akan mencari laju aliran panas Q. Q sama dengan U kali A kali TF1 kurang TF2. U sudah mendapat tadi 43 dan A luas plat sebesar 10 meter persegi, dikali 500 kurang 310 mendapat hasil 83.543 watt menjadi 83,543 kilowatt. Pertanyaannya tadi itu terakhir jumlah panas yang berpindah dari gas ke air selama 24 jam. Maka Q yang sudah kita dapat tadi kita kali dengan 24 mendapatkan hasil ini 83.543 kali 24 mendapat hasil 2.005.032 watt hour, diubah menjadi kilowatt hour menjadi 2005,32032 kilowatt hour.
Baiklah, itulah tadi pembahasan kita tentang konveksi dan gabungan konveksi dan konduksi pada dinding datar. Selebihnya saya minta maaf bila ada kesalahan, dan semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.